Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Duki Andrian. Kali ini saya akan membahas tentang objek, properties, dan event pada Microsoft Visual Studio 2010. Untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita membuka Microsoft Visual Studio-nya terlebih dahulu. Pastikan Microsoft Visual Studio 2010 sudah terinstall di komputer atau laptop Anda. Jika sudah, mari kita jalankan dengan cara mendouble klik Microsoft Visual Studio 2010. Untuk membuka lembar kerja Microsoft Visual Studio 2010, kita memilih New Project, artinya kita membuat project yang baru. Kita klik dan kita pilih di sini. Nah, jika Anda bingung untuk memilihnya, Anda bisa perhatikan present template ini, pilih Visual Basic dan memilih Windows Form Application. Nah, jika sudah, ganti namanya, nama file yang akan tersimpan atau yang akan kita buat ini, agar kita dapat mengetahui nama file kita. Di sini saya akan membuat contoh latihan 1. Nah, di sini location atau letak dari Microsoft Visual Studio 2010 apabila kita sudah selesai membuat atau mengedit Microsoft Visual Studio, berarti letaknya di sini, location di tugas kuliah. Jika sudah diatur nama dan letak lokasi di mana data ini akan tersimpan nantinya, kita langsung klik OK saja. Nah, ini adalah gambar atau tampilan Microsoft Visual Studio 2010. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu objek, apa itu properties, dan apa itu event. Objek adalah sesuatu yang ingin kita buat ke dalam form. Objek bisa berbentuk seperti button, checkbox, checklist box, atau combo box, dan banyak objek lainnya yang bisa Anda lihat di toolbox ini. Nah, jadi objek adalah sesuatu atau komponen atau elemen yang nantinya akan kita buat ke dalam form ini. Sedangkan properties adalah tempat di mana kita melakukan pengeditan atau penyetingan terhadap objek yang telah kita buat. Contoh, kita mengubah namanya, memberikan warna terhadap objek, dan mengatur sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan event adalah kegiatan atau kegiatan yang akan kita berikan terhadap objek yang telah kita buat tadi. Nah, sini kita akan bentok-bentokan membuat objek button. Objek button biasa digunakan untuk membuat sebuah objek yang berbentuk tombol. Biasa digunakan untuk membuat tombol simpan, keluar, masuk, ataupun tombol-tombol lainnya. Mari kita buat. Kita pilih button 1. Nah, button 1 jika ingin kita setting atau kita edit melalui properties, kita bisa memilihnya dari sini, properties. Nah, dari sini kita akan mengubah namanya menjadi simpan. Kita tekan enter. Nah, dia namanya berubah. Nah, inilah fungsi dari properties, yaitu melakukan pengeditan atau penyetingan sesuai dengan apa yang kita mau terhadap objek yang telah kita buat tadinya. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya juga. Di sini back color, kita bisa mengubah warnanya
dengan menggunakan perintah back color. Ini kita bisa memilih warnanya, simpan. Hal yang biasa disetting dalam properties untuk objek-objek tertentu tidaklah harus semua disetting, kan tetapi ada beberapa hal-hal yang harus kalian setting ketika membuat objek. Contohnya, kalian harus mengubah teks atau nama ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, jika kalian ingin menggunakan warna terhadap objek yang telah kalian berikan, kalian dapat menggunakan perintah atau instruksi back color atau background color. Di sini saya memilih white saja dan saya mencoba membuat tombol simpan. Jika ingin merubahnya lagi, kalian bisa memilih perintah teks, lalu kalian tuliskan di sini, lalu enter. Nah, kemudian kalian bisa memilih jenis fontnya. Jika kalian ingin mengubahnya, klik font, lalu pilih titik-titik di sampingnya. Nah, di sini kalian bisa merubah jenis font atau jenis tulisannya. Di sini saya akan menggunakan Times New Roman, bold, dan ukurannya 12. Lalu saya oke. Nah, otomatis dia akan berganti menjadi bold. Lalu hal yang biasanya disetting yaitu tentang pemberian nama pada objek button. Nah, biasanya name ini digunakan untuk membedakan antara button 1 dan button 2 jika itu ada terdapat beberapa objek button. Nah, artinya kenapa name ini harus dirubah? Agar ketika nanti kita memberi event, kita tahu bahwasanya oh ternyata itu adalah button keluar dan itu adalah button masuk. Nah, di sini akan saya edit menjadi button keluar. Nah, biasanya kalau penulisan name pada objek button itu disingkat button, dan keluar ini tergantung tombol apa yang akan kita buat. Nah, yang kedua kita akan membuat tombol masuk. Kita ubah dulu terlebih dahulu namanya. Masuk. Kita ubah lagi jenis font. Dan ukuran fontnya. Jika sudah, klik OK. Jika sudah, kita lihat name pada button 2 masih belum kita ganti. Mari kita ganti agar kita ketika memberi event kita tidak bingung di button masuk. Nah, itu adalah hal-hal yang biasanya atau hal-hal sederhana yang kalian setting atau kalian edit di bagian properti. Jika kalian ingin menyetingnya lebih lanjut, ya tidak apa-apa, itu tergantung kebutuhan kalian. Nah, di sini ada back color, artinya kan untuk memberi background color pada tombol button. Di sini ada font, jenis font yang akan kita berikan. Dan di sini teks adalah tempat di mana kita akan mengedit
nama dalam objek tombol. Kalau untuk name-nya ini untuk memberi nama terhadap objek tombol yang telah kita buat agar kita bisa membedakannya dan memudahkan kita ketika kita ingin mengedit event. Nah, event sendiri adalah bentuk kejadian yang akan kita berikan terhadap sebuah objek. Nah, untuk memberikan sebuah event kepada suatu objek, kita dapat mendouble kliknya. Nah, di sini adalah suatu event yang akan kita berikan atau yang akan kita masukkan terhadap sebuah perintah, yaitu objek. Nah, di sini kejadian terhadap objek yaitu diklik. Nah, di sini nih dapat beberapa banyak eventnya ya. Sini bisa kalian perhatikan. Nah, karena untuk objek button biasanya eventnya itu adalah diklik, makanya ketika kita mengklik objek keluar atau objek masuk, nah biasanya kita akan memasuki sebuah halaman lain ataupun keluar dari halaman lain. Nah, itu adalah klik itu adalah kejadian ketika kita klik itu adalah kejadian terhadap objek tombol. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya objek pointer. Objek pointer biasanya berguna untuk memberi arah atau sebagai kursor terhadap gambar kerja pada Microsoft Visual Studio 2010. Selanjutnya kita akan membahas objek checkbox atau kotak pilihan. Nah, biasanya digunakan untuk memilih beberapa pilihan seperti memilih menu makan. Kalian kan memilih menu makan itu kan lebih dari satu. Kalian bisa membuat menu pilihan itu dengan menggunakan checkbox. Nah, di sini juga ada yang namanya checklist box. Checklist box dan checkbox sebenarnya sama, cuman perbedaannya ketika kita ingin membuat objek melalui checkbox, ia hanya bisa membuat satu objek, sedangkan kalau menggunakan checklist box, ketika kita membuat satu objek, dia dapat memberikan beberapa pilihan. Nah, sekarang mari kita contohkan. Kita pilih yang checkbox terlebih dahulu. Jadi dia hanya sekali membuat objeknya, dan ketika kita memilih checklist box, dia nantinya akan terdapat beberapa pilihan, tinggal kita setting di bagian propertiesnya saja. Nah, sekarang kita coba mengeditnya atau menyetingnya di bagian propertiesnya. Sama ya seperti objek tombol tadi atau objek button tadi. Kalau kalian ingin mengubah namanya, kalian bisa mengarah ke properties text. Nah, di sini sudah saya edit. Saya edit. Nah, sekarang kita akan mengedit pada checklist box. Nanti kita akan mengeluarkan beberapa pilihan seperti kopi, susu, teh, jus, dan lainnya. Properties, kita pilih fontnya terlebih dahulu ya.
kita bisa mengeditnya di bagian items. Kita klik yang ini ya, kita buat jus, kopi, susu, teh. Jika sudah, kita pilih oke. Nah, di sini dia langsung keluar ya. Nah, disitulah perbedaan antara checkbox dan checklist box. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, masih banyak hal yang bisa kalian edit di properties, seperti background color. Fontnya kalian bisa mengukur jenis tulisan, ukuran tulisan, dan mau pilih bold atau tidak. Nah, itu ya perbedaan antara objek checkbox dan checklist box. Coba kita jalankan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang objek lainnya, yaitu objek combo box. Combo box kegunaannya tidak jauh berbeda dengan checklist box, akan tetapi dia bersifat drop down atau pilihan ke bawah. Beda dengan yang checklist box. Kalau checklist box dia seperti list, kalau dia combo box dia ya kita membuat satu objek, tetapi nanti terdapat beberapa pilihan, tetapi dengan sifat drop down. Nah, mari kita buat combo box. Kita pilih, terlebih dahulu. Dan sifat combo box ini pilihannya hanya satu, tidak bisa lebih dari satu. Nah, sekarang kita akan mengaturnya di bagian properties. Nah, sama ya seperti tombol button tadi, kita harus memberikan name terhadap objek-objek yang telah kita buat agar nantinya kita tidak bingung ketika kita memberikan event name. Di sini kita bisa membuat collection. Nah, kita di sini ingin membuat jenis kelamin ya, laki, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kalian bisa mengubah namanya juga, mengubah background colornya juga. Kalian bisa menggunakan warna biru. Nah, jika ingin mencobanya, kita bisa menjalankan program terlebih dahulu. Lalu di sini kita pilih tanda panahnya, lalu kita pilih laki-laki atau pilih perempuan. Nah, kurang lebih begitulah cara kerja dari combo box, yang dimana pilihannya itu sifatnya drop down atau pilihan ke bawah. Nah, ini kita ubah juga ya propertiesnya atau name-nya, biar kita mengedit event itu lebih gampang.
Nah, selanjutnya ada yang namanya objek date time picker. Artinya objek ini bisa digunakan untuk memberikan tanggal dan waktu di dalam form yang akan kita buat. Nah, sekarang kita contohkan. Kita buat di sini. April 2001. Kalian bisa mengeditnya di sini. Bisa kalian edit melalui properti juga. Terus ada yang namanya objek label. Objek label ini sebagai penanda saja. Nah, biasa digunakan seperti name. Teksnya kita buat labelnya, label nama. Kita atur sini fontnya, Times New Roman. Kita buat lagi labelnya, label 2. Selanjutnya kita buat lagi satu lagi label, edit. Nah, ini seperti yang Anda lihat ya, fungsi dari objek label seperti membuat label saja. Nah, kemudian ada yang namanya text box. Dia membuat atau kotak teks yang nantinya akan terisi Nah, jadi setiap event atau setiap kegiatan pada objek-objek yang berbeda itu memiliki kegiatan atau event yang berbeda-beda juga. Nah, di sini ada objek lainnya yaitu radio button. Radio button kurang lebih fungsinya sama seperti checkbox. Hanya bisa membuat satu objek. Nah, kita ganti nama ya. Digoreng.
Nah, di sini bisa kita ubah tanggalnya, akan tetapi dia otomatis yang mengikuti tanggal kita sekarang. Nah, nama kita bisa mengisikan nama kita, misalkan Lucky Andrian, NIM-nya 100 210, jurusan teknik informatika, jenis kelamin yaitu laki-laki, nah memilih pesanan kopi, susu, teh, minum makannya yaitu nasi goreng. Nah, di sini untuk yang tadi ya radio button, dia pilihannya itu tidak boleh lebih dari satu. Nah, kita hanya bisa memilih satu saja. Di sini saya memilih minyak goreng. Nah, jika sudah, langsung kita masuk. Nah, kurang lebih begitu ya pengertian dari objek, properties, dan event. Untuk eventnya saya tidak bisa memberikan contoh karena saya masih belum paham tentang event, akan tetapi saya akan menjelaskan tentang event itu saja, pengertian event itu saja. Event adalah suatu kejadian yang akan terjadi terhadap objek tertentu seperti objek button, objek checklist box, objek combo box, objek radio button, objek text box, objek label, objek date, dan lainnya. Sedangkan kalau properties tadi adalah tempat di mana kita melakukan pengeditan atau penyetingan terhadap objek-objek yang telah kita buat tadinya. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.